akan pecah jadi 2 ibadah. Kalau tidak bisa selesai, saya akan bagi jadi 3 ibadah. Hari ini saya khotbah jam 12, jam 5, dan jam 7. Tentu sambungannya akan ditayangkan di YouTube bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah selanjutnya. Ada 7 gerbang roh jahat, di mana itu menjadi celah untuk roh jahat kembali dan masuk ke hati kita. Yang pertama, amarah dan kepahitan. Yang kedua, iri hati dan dengki. Yang ketiga, cinta uang dan pengkhianatan. 4, bisikan pikiran jahat yang diterima dalam hati. Yang kelima, kebohongan dan keserakahan. Keenam, keras hati tidak mau bertobat. Yang ketujuh, kesombongan dan kemunafikan. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Judul perikopnya jelas, kembalinya roh jahat. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, emang kalau kita udah terima Tuhan Yesus, roh jahat bisa kembali? Bisa tidak? Bisa. Yesus mengajarkan dalam ayat 24, kita baca sama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Hati-hati bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda sudah menerima Roh Kudus dalam hati Anda. Jaga hidupmu, jaga hatimu, supaya jangan sampai roh jahat kembali. Mari kita pelajari tempat yang dicari oleh roh jahat itu seperti apa. Dikatakan tempat-tempat yang tandus di ayat ke-24, at dry places. 24, at dry places. Hati atau kehidupan yang tandus secara spiritual adalah begini. Orang yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan dalam hidupnya. Dry places adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sekalipun rajin ke gereja, tahu banyak firman Tuhan, tapi tidak punya persekutuan dengan Tuhan dalam hidupnya, menjadi tanah yang tandus. Orang yang tidak memiliki roh takut akan Allah dalam hatinya, udah definitely itu tanah yang tandus. Kalau roh Allah diam di hati kita, kita pasti akan hidup dalam ketaatan akan firman Allah. Amin. Kalau roh Allah diam di hati kita, kita pasti hidup takut akan Allah. Kita pasti mencintai Tuhan dengan hidup kita, dan kita pasti suka damai. Tapi kenyataannya, bukankah banyak orang Kristen yang ngaku Kristen, orang percaya, rajin ke gereja, tahu firman, tukang bikin ribut, tukang hasut, nggak ada takut akan Allah? Kalau bikin jahat nggak ada takutnya? Yes or no? Membuktikan kebenaran firman ini. Kemudian dikatakan roh jahat kalau dia mengembara, dia tidak menemukan, karena jemaat Iji semua takut akan Allah. Amin. Lalu dia akan mencari kembali tempat yang dulu dia pernah tinggal. Dia bilang gini, Matius 12 ayat 4 berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Waspada. Anda harus jaga hati Anda, jaga hidup Anda sungguh-sungguh. Kalau enggak, roh jahat yang pernah keluar bisa kembali. Dan yang begini, didapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Artinya apa? Seseorang yang hatinya sebenarnya sudah dibersihkan ketika dia lahir baru. Roh jahat sudah diusir dari hidupnya. Hatinya sudah bersih, sudah kosong. Tetapi tidak ada roh Allah berdiam di situ. Waktu kita terima Yesus, Anda harus memastikan harta yang berharga itu kita pelihara, yaitu roh Allah yang berdiam di hati kita. Kalau sampai kita tidak punya roh Allah di hati kita, hati kita jadi kosong. Kita mengalami kekosongan rohani yang memberi celah bagi roh jahat kembali. Saya akan bahas nanti lebih detail. Saya akan masuk di poin yang pertama. 7 gerbang roh jahat. Yang pertama, amarah dan kepahitan.
Efesus 4 ayat 26. Kita baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan ayat ini, bagus banget. Kalau sampai marah, jangan berbuat dosa. Marah belum dosa. Nah, setuju, katakan amin. Baru marah itu reaksi natural manusia ketika disakiti. Tapi jangan bikin dosa. Bagaimana jadi dosa? Kemarahan jadi dosa ketika Anda menyimpan kemarahan itu di hatimu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada orang yang menyimpan amarah di hatinya. Jadi dendam, jadi sebuah kepahitan. Nah, itulah yang dikatakan memberi kesempatan kepada iblis. Amarah yang disimpan, amarah yang dipendam adalah gerbang bagi roh jahat masuk dalam hatimu. Amarah itu akan diubah menjadi kebencian, menjadi dendam kesumat, kemudian menjadi sebuah rencana jahat, kekerasan. Gak heran orang kalau udah marah gak kelar-kelar, itu pikiran negatif mulai masuk. Ya, setuju, katakan amin. Mulai merancangkan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Baca sama-sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Katakan amin. Amarah yang Anda simpan akan membawa kita untuk melakukan kejahatan. Jangan simpan amarah. Itu dosa. Pintu gerbang iblis menguasai hati kita dan membuat kita mulai jadi benci, jadi dendam, membawa kita kepada kejahatan. Makanya gak heran orang Kristen kok bisa jahat, karena gak jaga hati. Dikatakan gini dalam Matius 12:44, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tadi saya katakan rumah yang kosong artinya ketiadaan roh Allah di dalam hidup seseorang. Ketiadaan roh kudus dalam hati seseorang. Nah, bukankah waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita didoakan oleh hamba Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yes? Kenapa Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang? Makanya Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Raja Daud tahu roh Allah sangat berharga. Amin. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa roh Allah undur dari Saul. Ayat-ayat ini membuktikan roh Allah bisa meninggalkan seseorang. Why? Pertanyaannya. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 30. Sama-sama yuk. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau orang mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus akan meninggalkan dia. Saya pernah khotbah khusus tentang dosa menghujat Roh Kudus. Anda bisa cari di YouTube saya, Pastor Henny Kristianus. Saya kasih tahu bahwa ketika Anda mendukakan Roh Kudus tidak akan betah tinggal dalam hatimu. Orang-orang yang terus hidup dalam dosa, yang menolak pimpinan Roh Allah dalam batinnya, terus melukai. Istri aja bisa pergi dari rumah kalau suaminya nyakitin terus, benar gak? Suami-suami juga bisa minggat dari rumah kalau istrinya nyakitin terus, ya kan? Apalagi Roh Kudus. Kepahitan, tidak mengampuni, menjadi celah bagi iblis menanamkan kebencian, perpecahan, dan kejahatan. Ingat, kalau tidak bisa ngampunin kesalahan orang, jangan heran iblis masuk di hatimu. Ayo, yang suami istri, jangan teriak cerai-cerai mulu. Lagi jatuh cinta, ngelamarnya pakai bunga. Ketika mau bercerai, dibuang kayak sampah. Jangan gitu dong.
Gampang-gampang banget ngomong cerai. Hati-hati, itu celah bagi iblis. Bertengkar dewasalah, selesaikan. Akar masalahnya apa? Rendah hati, saling mengampuni. Orang tuh kalau udah egois, itu selalu nyalain orang lain. Victim mentality, yang lain salah, gue paling benar gak? Di mana ada konflik pasti ada kontribusi dari keduanya. It takes two to tango. Gak mungkin orang konflik tanpa masalah. Yuk jangan pahit tapi ampunilah, karena tidak mengampuni celah bagi iblis masuk. Dengar baik, Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 15. Yesus bilang ini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berapa banyak saudara yang pengen diampuni dosa-dosanya? Katakan, aku harus mengampuni orang lain. Yuk jangan jadi hakim, yuk biarin Tuhan yang jadi hakim. Sejahat apapun orang sama kita, biarin Tuhan yang jadi hakim di antara kita. Amen. Kenapa Tuhan mau kita tuh ngampuni kesalahan orang? Karena kemarahan, dendam, kepahitan adalah celah untuk iblis masuk memperalat kita untuk berbuat jahat. Jangan mau dipakai iblis. Katakan, aku mau dipakai Tuhan. Aku tidak mau dipakai setan. Karena itu aku harus mengampuni. Katakan amin. Oke, gerbang roh jahat yang kedua yaitu iri hati atau dengki. Galatia 5:15 bilang, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Yakobus 3:16, kita baca sama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Berawal dari mana? Iri hati, cuma ngiri doang. Saya akan kasih contohnya. Ingat baik-baik, kedengkian, iri hati membuka celah untuk setan masuk ke hati kita. Contoh yang pertama, karena iri hati, Kain membunuh Habel adiknya. Hafal ceritanya? Di dalam Kejadian 4, ketika Habel membawa persembahan kepada Tuhan, berupa domba yang terbaik, Tuhan mengindahkan persembahannya. Tapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kalau ditanya, kenapa begitu? Gua gak tahu, tanya Tuhan. Tapi begini, seringkali kita gak kasih yang terbaik. Mungkin perumpamannya begitu kan? Dan Tuhan lebih berkenan kepada orang yang memberi korban yang terbaik kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 4 ayat 5 berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bayangin, cuma berawal dari iri hati. Persembahan Habel diterima, Kain tidak. Marah dia. Dari iri jadi marah. Dari marah mulai merencanakan kejahatan dan bunuh adik sendiri. Iri hati bikin bunuh adik sendiri. Keterlaluan. Kalau bukan kerja dari si iblis di hati kita yang kita izinkan. Karena Tuhan udah ngomong, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang artinya gini, kita gak mungkin gak digoda setan, bener gak? Dan kita harus lawan itu. Bukannya malah ngikutin maunya setan di hati kita. Kita tahu kebenaran, gak boleh jahat sama orang. Tapi iblis bilang ini, sikat aja. Ngalamin saya di hidup saya. Banyak banget orang Kristen, udah tahu kebenaran tapi bisa jahat juga. Contoh berikutnya. Karena dengki iri hati, Raja Saul marah dan membenci Daud. Bahkan Saul dirasuk roh jahat, dia pengen bunuh Daud. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 18, judul perikopnya, Saul benci kepada Daud. Nih, jangan suka benci sama orang.
Ayat ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa tuh 10.000. Puluhan ribu gitu. Mereka nyanyi, Saul mengalahkan ribu-ribuan, Daud mengalahkan puluh ribuan gitu. Kira-kira gitu. Nah ini perempuan hati-hati nih mulut nih. Jangan suka bikin perbandingan. Makanya suami kamu bisa marah sama orang lain karena kamu bandingin dia. Yang laki-laki juga, gue bela. Jujur lihat dong. Jangan suka bandingin istrimu sama perempuan lain. Hormonnya beda. Asik. Haleluya. Yang perempuan yang dibela, tepuk tangan yang keras dulu. Sekarang kalau misalnya kita dibandingin, terluka pasti kan? Saya nggak menyalahkan Saul 100%. Kenapa dia bisa mendengki sama Daud? Ini memang ada yang cari gara-gara gitu loh. Katakan memang iya, lu jangan ngomong. Jangan bilang, tuh lihat laki orang lebih sabar. Nih lihat Petrus tuh sabar tuh sama Kiki tuh. Lu gak sabar sama gua, Jojo bisa balas. Lu juga gak selembut Kiki. Nah, mateng dah lu. Terus aja bandingin. Udah stop lah. Amen. I am Henny Christianus and she is Kiki. Aku paling kesel kalau Jojo ngomong gini. Ini intermezzo ya. Ketemu cewek langsing terus bilang gini, wih, gimana caranya bisa jaga body langsing begitu? Gemes. Dia sengaja ngomong gitu depan saya. Tuh gak baik loh Bapak Gembala. Dikat ya dek. Nanti ada yang mencari celah kesalahan saya lagi. Oke lah, balik fokus Henny Christianus, jangan dendam. Ya itu celah buat si jahat. Lagi inget dibanding-bandingin gitu. Oke. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya, kata-kata perempuan itu yang ngebandingin dia sama Daud bikin Saul jadi sebel sama Daud. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Wah, dia mulai insecure. Dari ngiri jadi insecure, bener nggak? Gue jadi insecure lah kalau Jojo cari sekretaris gak boleh lebih kurus. Ntar gue cari yang gede-gede. Oke, kok balik lagi sih? Harus sembuh ya nih. Ayat 9 yuk kita baca yuk. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Ingat tadi saya bilang, roh jahat bisa undur dari hidup kita? Listen up, jangan ngiri. Gak usah ngiri sama orang. Jadilah yang terbaik yang kamu bisa. Karena Tuhan menciptakan setiap orang berbeda. Saya dulu tidak terima dilahirkan sebagai anak keturunan Tionghoa tapi tidak berkulit putih. Kenapa? Karena tante-tante yang suka ngata-ngatain saya. Tante-tante itu selalu bilang ke mama saya, El, lu putih kok anak lu hitam. Itu jahat loh. Saya itu tiap kali ketemu diomongin kayak gitu. Kok gak mirip sama lu El, anak lu? Lu cakep. Jadi gue jelek gitu. Jahat banget. Jadi saya tuh besar dengan gambar diri yang sangat buruk. Tidak putih, tidak cantik. Penolakan itu dari kecil. Sehingga saya mulai berusaha cari orang yang suka saya gitu. Tapi juga at the same time kalau saya merasa tertolak, saya langsung jauhin orang itu. Listen, kita harus berdamai dengan diri sendiri.
ya saya memang gak bisa jadi kayak dia sampai kapanpun, kecuali oplas. Dan saya gak mau oplas, jadi I have to like what I have. Kita gak bisa rubah itu. Saya sembuh waktu saya sekolah Alkitab. Guru saya di Hillsong suruh kami tulis di kertas 1 halaman tentang apa yang paling saya sukai tentang diri saya, dan 1 halaman tentang apa yang saya paling tidak sukai tentang diri saya. Silakan di rumah dicoba. Anda akan terkejut, jauh lebih banyak hal yang Anda tidak sukai tentang diri Anda yang Anda tulis dibandingin hal yang Anda sukai tentang diri Anda. Kecuali orang yang selflessnya tinggi banget. Udah dewa banget gitu. Dia pengagum dirinya sendiri gitu. Pasti banyak mujinya daripada celaknya tentang dirinya. Tapi itu bagus, berarti gambar dirinya sempurna. Nah, tentu yang saya tulis nomor 1, saya tidak suka kulit saya. Saya tidak suka hidung saya. Saya tidak suka, saya langsung tulis tuh semua tuh. Dulu kan saya kurus banget kayak pohon kelapa. Selalu dibilangin orang pohon kelapa. Jadi gue makan banyak-banyak biar gue montok. Iya, kesel saya dibilang pohon kelapa. Nah, saya senang waktu saya makin dewasa, kulit saya mulai memudar. Agak putihan dikit Bapak Ibu. Tapi setelah ke pedalaman, gosong lagi. Hanya bagian luar tentunya ya. Tapi puji Tuhan lah, ada bagian-bagian yang memudar karena pelebaran. Paham kan ya? Nah, saya mulai sembuh karena saya mulai menyadari gini, bahwa Tuhan meletakkan sesuatu yang indah di dalam saya. Bahwa saya berharga bagi Tuhan. Saya gak bisa jadi orang lain, tapi saya harus bisa jadi yang terbaik yang saya bisa, yang seperti Tuhan mau. Amen. Mungkin Anda gak semancung tetanggamu, Anda mungkin gak sekaya adik kakakmu, tapi coba lihatlah apa yang Tuhan taruh di tanganmu. Apa yang Tuhan percayakan di hidupmu. Banyak orang menghakimi saya, tapi Tuhan mengasihi saya. Amen. Dan karena saya percaya saya berharga, saya bisa lihat orang lain juga berharga. Kalau Anda bisa terima dirimu, Anda tidak akan iri sama orang lain. Saya mulai menanamkan di diri saya bahwa harta bukan segalanya. Bahwa kepuasan batin kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kekosongan hati kita itu gak bisa kita gantikan dengan cinta dari pacar yang banyak, cinta dari pasangan kita, gak bisa. Ada sudut kosong di hati kita yang hanya Tuhan yang bisa isi. Jadi kita mulai cari Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kita kosong. Percayalah, meskipun Anda punya suami, Anda punya istri, Anda punya anak yang banyak, Anda akan merasakan kekosongan dan kesepian kalau Anda tidak punya Tuhan. Saya tidak pernah merasa kesepian ketika saya sendirian, karena saya tahu Tuhan bersama saya. Roh Allah tinggal di hati kita. Amen. Dialah penghibur sejati. Dialah penolong yang paling setia, penasehat yang ajaib. Saya punya kakak ipar yang sama kakak saya dibawa ke luar negeri bolak-balik, dibeliin tas branded, mulai dari Chanel apa semua dia punya. Saya tidak pernah iri hati sedikit pun. Dan tidak pernah mengingininya sedikit pun. Ketika saya diberkati dengan uang, saya bisa pergi ke luar negeri misalnya. Suami saya tanya, kamu mau apa? Saya gak pernah bilang minta tas Chanel. Gak pernah. Kalau Anda kasih itu ke saya jual. Trust me. Karena gue lebih butuh duitnya daripada tasnya. Buat apa bawa Chanel kalau dalamnya cuma cepeceng? Saya gak butuh gaya-gaya. Saya tahu saya siapa. Saya hamba Tuhan. Buat apa saya gaya di depan Anda? Malu, hamba Tuhan kok. Amen. Saya gak malu pakai baju yang gak bermerek. Kenapa? Saya tahu saya siapa. You just need to know who you are. Kamu indah di mata Tuhan tanpa barang-barang yang berharga itu. Amen. Kamu harus percaya bahwa semua tampak luar ini tidak menentukan nilaimu. Yang menjadi nilaimu adalah kamu dikasih Allah. Kamu diselamatkan oleh dengan darah yang mahal. Kamu sudah ditebus dari dosa-dosamu. Dan itu paling berharga, itu harta kita. Roh Allah yang diam di hati kita. Amen. Saya kejar kesungguhan akan Tuhan. Saya kejar cinta Tuhan. Saya kejar pelayanan. Apa yang saya harus bikin untuk Tuhan. Saya tidak kejar perkara-perkara dunia yang gak ada habisnya. Itu yang akan selalu menjadi perbandingan kita dengan orang lain. Harta dunia.
Suami saya kepengen ini dan itu, saya bilang no. Jangan, kita bukan pengusaha, jangan kejar hal-hal itu. Kita hamba Tuhan. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Kita tidak perlu sama dengan orang lain, tidak perlu iri hati orang lain punya apa. Amen. Saya nggak pernah iri hati dengan pendeta lain yang lebih besar. Saya nggak peduli. Saya percaya setiap orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Amen. Mari, terimalah dirimu. Katakan, aku mengasihi diriku. Anda harus sembuh. Jangan iri hati sama orang. Biar orang lain lebih kaya, dia punya apa yang Anda nggak punya. Biarin aja. Katakan, biarin aja. Gue suka yang gue punya. Gue cinta pasangan gue. Gitu. Amen. Kalau enggak, Anda nggak ada puasnya. Dunia ini penuh dengan keinginan dan selalu menyesatkan. Saya akhiri yang ketiga. Karena waktu terbatas, saya hanya bagi 3 poin. Gerbang roh jahat yang ketiga. Cinta uang dan pengkhianatan. Cinta uang membuka pintu bagi iblis masuk ke hati kita. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang. Contoh yang paling tepat adalah Yudas Iskariot. Anda tahu ceritanya, Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Dalam Matius 26 ayat 15, ketika Yudas datang kepada imam-imam kepala, dia bilang begini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Dia mau jual Yesus, dia tanya, lu bisa kasih gue berapa? Wani piro? Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama. Kita tahu ini kisah perjamuan terakhir. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Pertama, Yudas datang minta upeti untuk pengkhianatannya. Lalu iblis mulai masuk dan bisikin rencana. Tindakan pengkhianatan Yudas ini berawal dari keserakahannya akan uang. Yang paham katakan amin. Tahukah Anda, Yudas itu sudah sering mencuri, membuktikan dia memang cinta uang. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dikatakan, Yudas itu seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Orang kalau cinta uang sukanya nyuri, ngambil yang bukan haknya, nipu orang dan tidak punya integritas. Orang yang kayak gini sasaran empuk bagi si iblis. Terbukti, karena dia tidak jaga hati, iblis mulai bisikin dia. Kalau Anda nonton film yang kemarin itu, The Last Supper, wah keren banget. Iblis itu dalam bentuk ular ya, bisikin dia terus. Dia mulai gelisah. Tapi semua berawal dari keserakahannya akan uang. Akhirnya iblis masuk